Setelah menunjukkan kemampuannya kepada kedua orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gusmik melanjutkan studinya di Lirboyo. Di tengah-tengah pendidikannya di Lirboyo, Gusmik justru pergi ke Watu Congol Magelang. Beliau belajar di pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Dalhar yang terkenal sebagai seorang wali di Jawa Tengah. Kiai Haji Dalhar adalah seorang di antara 3 wali yang termasyhur di Jawa Tengah. Ketiga wali itu adalah Kiai Haji Hamid Kajoran, Magelang, sebagai wali dakwah, dan Kiai Haji Dalhar sendiri sebagai wali hakikat. Akan tetapi, sejak Kiai Haji Dalhar wafat pada 1959, menurut sebagian pendapat, posisinya digantikan Kiai Haji Mangli Muntilan, Magelang. Awal kedatangannya di Watu Congol pada 1954, Gusmik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watu Congol. Kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian, membuat Gusmik terlihat seperti orang gila bagi orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, beliau kemudian menemui Kiai Haji Dalhar dan meminta izin untuk belajar. "Kiai, saya ingin ikut belajar kepada Kiai," kata Gusmik ketika itu. "Belajar apa toh, Gus, kok kepada saya?" tanya Kiai Haji Dalhar. "Saya ingin belajar Al-Quran dan kelak ingin saya sebarkan," jawab Gusmik dengan mantap. Kiai Haji Dalhar akhirnya mau menerima Gusmik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gusmik tidak hanya sampai di situ saja, ia berulang kali juga meminta berbagai ijazah amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya. Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Kiai Haji Dalhar, terutama dalam hal kapasitas Kiai Haji Dalhar sebagai seorang wali, mursyid tarekat, dan pengajar Al-Quran. Setiap kali Gusmik meminta tambahan ilmu, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruh dia membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Gusmik, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruhnya mengamalkan Al-Fatihah. Barangkali karena ajaran Kiai Haji Dalhar tersebut, Gusmik banyak memberikan ijazah bacaan Al-Fatihah kepada para pengikutnya untuk segala urusan. Bahkan apabila ingin berhubungan dengan Gusmik, cukup dengan membacakan Al-Fatihah saja. Dan, bisa jadi inilah yang mengilhami Gusmik, di samping ijazah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang disampaikan kepada adiknya, menerapkan ajaran sejumlah bacaan Al-Fatihah dalam kegiatan wirid lailiyah yang didirikannya pada tahun 1961, yang kemudian berkembang menjadi Zikrul Ghafilin pada 1973. Kiai Haji Dalhar, bagi Gusmik, adalah satu-satunya orang yang dianggap sebagai guru dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selama berada di Watu Congol, Gusmik dengan telaten selalu membersihkan sandal Kiai Haji Dalhar, dan menatanya untuk lebih mudah dipakai ketika Kiai Haji Dalhar naik ke masjid. Menurut Gusmik, hal itu dilakukan sebagai upayanya untuk belajar istiqomah. Sebab istiqomah, menurut ajaran Kiai Haji Jazuli, ayahnya, adalah lebih utama dari 1000 karomah. Oleh karena itu, dalam rangka melatih keistiqomahannya, Gusmik memulai dengan istiqomah membersihkan dan menata sandal Kiai Haji Dalhar gurunya. Pernah, di suatu hari, Gusmik menemukan sandal Kiai Haji Dalhar yang biasanya ada di depan kamar ada 2 buah yang sama persis baik ukuran maupun bentuknya sehingga ia tidak bisa membedakannya. Bungkul tangkai tempat menjepit antara jari kaki, sandal Kiai Haji Dalhar, terompah yang satu juga sama. Akhirnya, ia membersihkan dan menata keduanya sambil menunggu siapakah tamu gurunya itu. Sekian lama ia menunggu sampai terkantuk-kantuk, tetapi sandal itu tetap 2 buah jumlahnya. Ketika sesaat ia terlena, sandal itu tinggal 1. Ia terkejut, kemudian berlari jauh keluar pondok untuk melihat tamu tersebut sepanjang jalan sehingga nafasnya tersengal-sengal. Tetapi, jalan tampak sepi dan tidak ada seorang pun terlihat melintas.
Padahal, menurut perkiraan Gusmik, orang tua yang berjalan memakai sandal itu pasti belum jauh dan seharusnya sudah terkejar atau justru berada jauh di belakangnya. Esok harinya, Gusmik menemui Kiai Haji Dalhar yang baru turun dari masjid memimpin jamaah salat zuhur. Sesampai di kamarnya, Gusmik bertanya, "Maaf, guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" Kiai Haji Dalhar tidak menjawab, sementara Gusmik tidak mau beranjak sebelum mendapatkan jawaban. Gusmik tetap duduk menunggu jawaban dari Kiai Haji Dalhar. Ketika Kiai Haji Dalhar beranjak ke masjid untuk mengimami salat Asyar, ia mengikutinya untuk menata sandal Kiai Haji Dalhar. Dan, ketika Kiai Haji Dalhar kembali ke kamar, Gusmik pun kembali mengikutinya dan duduk di depan kamar untuk menunggu jawaban. Demikian juga ketika saat tiba waktu salat maghrib dan isya. Sehingga, baru ketika sesudah isya, Kiai Haji Dalhar menyuruh pembantunya memberitahu bahwa tamunya semalam adalah Nabi Khidir. Setelah mendapatkan jawaban itu, barulah ia mau beranjak dari tempat duduknya. Menurut keterangan Nyai Dalhar, dari sekian banyak santri Kiai Haji Dalhar, hanya Gusmik yang berani dan diizinkan masuk ke kamar Kiai Haji Dalhar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, agar kami bisa terus berbagi video yang bermanfaat dan berfaedah.